Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali bersama kami Mr. Tukiman Jogotaro Viral News. Mari kita saksikan untuk liputan kegiatan Viral News selama ini dalam kegiatan setiap hari. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأخبار قال أعلم من يبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختم ويدخل صندوق فلما مات أبي فتحت فإذا به نبي. Cinta NKRI harga mati, betul? Betul. Garuda Pancasila, aku yang pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kami Brigade 08 siap kompak untuk pengawalan apapun. Yang penting pengawalan itu pengawalan yang diridhoi oleh Allah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahna Ahmad Imam Turmuzi Firhada Koryah Dusun Polosari Dukuh Miri sebagai pengasuh Yayasan PSMP TD Permana Suci di Brebes dan untuk di Kerawang, penasehat Yayasan Baitul Yatama dan pendiri Pondok Pesantren Al Hidayah Kerawang Langsep. Saya minta dukungan dan selalu doanya khususnya daripada Duriyatul Rasul. Dengan kekuatan doa beliaulah para kiai, para ustadz, sehingga menjadikan saya yang fakir dengan ilmu Allah, menjadikan hasil maksud cita-cita saya, sehingga terdirinya pondok pesantren Baitul Yatama Al Hidayah yang di dalamnya hanya anak-anak yatim dan semua Nahna gratiskan. Tidak ada pungutan Rp1.000 pun, pungutan tidak ada. Sekolah SD sampai SMP, Pak. Sampai SMP lulus itu bagian daripada tanggung jawab Pondok Pesantren Al Hidayah. Dari saya sendiri diwakili dengan 20 anggota dari Pondok Pesantren Al Hidayah. Seperti itu kurang dan lebihnya. Saya mohon dukungannya dari para ustadz, para donasi, para donatur jauh maupun dekat, di Indo maupun di luar Indo. Mohon bantuannya dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang bikin ajib, Masya Allah. Orang itu kebanyakan firman Allah, hadis Rasulnya pada pintar. Sorbannya dawa-dawa, bacanya lincip-lincip. Tapi akhlaknya orang pada kalau firman Allah, hadis Rasul kata nemen. Suka ngomong kayak igledek, bledak, kanggo syukur ora kanggo ora apa-apa. Seneng ya syukur ora seneng ya ora apa-apa. Besok sing pangrasakna ae dewek. Kan kayak gue ngomong iya ora. Tidak bisa dengan manipulasi diri sendiri. Akeh wong gorok bani lisan. Kecengklak ning lisan dhewe. Makanya 378 itu kebanyakan dikeluarkan terus.
terus menipu ayat untuk nipu, ngobrol untuk nipu, kebanyakan nipu, waktu ditipu sisa. Iya. Banyak tak boleh balas tambah main mbak. Atas lisan. Cinta ulama itu seperti halnya alaman mata khubbi ali Muhammad mata jannatul na'im. Alaman mata ba'id ali Muhammad mata kafirun mata jahannam. Digawe ora senenge wae wis min ahli. Ya, betul. Ki ora seneng apa maning nyakiti. Nauzuk Menjalik. naudzubillah. Alhamdulillah ya. Satu itu. Yang pertama lebih awal ke birrul walidain. Jadi kalau cinta ulama nembe seneng bae durung nyenengna bae wis duwe jaminan ning swargane Allah Taala. Jamaah sama kiai sama yang seneng sama ulama jaminannya swarga. Tadi Pak Yai Pak Haji Sanjang 500 tahun sodakoh amal jariah sholate sunah lan wajib dilakoni sehingga malaikat Ijroil penyebut nyawa takon bisa dikira orang mati orang oleh syafaat Kanjeng Nabi. Akan tetapi kenapa nggak dapat? Karena satu kesalahan yaitu menyepelekan perintah daripada orang tua. Surganya ketutup. Tuh, barusan saya tadi siang jam 5 apa jam berapa saya ngaji. Wis nerap itu ilmu. Jadi kita sia-sia. Satu hormat sama orang tua, birrul walidain sama orang tua, hormat Nabi, hormat dzurriyyah, mahabbah pada dzurriyyah. Terus belajar rahat, belajar sedekah. Sama Habib jangan sedekah, jangan zakat. Karena tidak menerima sedekah dan zakat. Adanya hadiah untuk beliau membahagiakan daripada baginda Rasul Muhammad SAW. Karena ada 3 perkara amanah Rasul. Satu, cintai ulama. Satu, Al ulama warathul anbiya. orang tua baca Quran, sholat terus baca Quran, itu amanahnya. Yang lain nggak ada. Jadi terus apa yang kita perlukan? Numpuk harta. Kalau harta tersebut nggak bisa untuk ibadah, buat apa? Ini akan dituntut sama gelas kita yang buat komedi di atas pajangan. Ya, nih yang benar begini. Ini yang menjadikan saksi nanti di yaumil qiyamah. Makanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya saudara, Sohibul Mubarak, Sayyidul Karno. Dia di sini salah satu contoh tauladan. Kenapa sih kita nggak ngiri? Betul. Dia mengadakan begini. Kenapa yang lain kok nggak ngiri itu? Ini yang menjadikan bahasa Jawa ke elom, eman-eman. Iya, benar. Untuk apa sedikit rezekinya untuk digunakan di jalan Allah aja sudah kebelet duitnya. Nah, di situ. Nauzubillah, kita semoga kita itu ada lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab melalui diskusapan walhasil maksud istajib doa hajatnya, walhasil maksud bi asbab rahatan di sini dengan doa-doa beliau Sayyidul Mubarak. Setiap dia hadir di sini kumpulnya orang semata-mata orang yang hadir di sini itu sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untung kita kumpulnya di tempat-tempat muhasyabah para aulia ilah, para dzurriyyatul rasul. Kalau kita coba kenalnya sama orang lain, ayo kita karaoke, kita apa, coba apa yang terjadi nanti. Tuh, awas, hati-hati. Apalagi yang sudah punya jabatan, apalagi yang sudah dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hartanya. Jangan aku nih punya aku, akhirnya Allahnya dilupakan. Awas ya. Antum hormat orang tua, jangan lupa. Sehebat apapun, sekaya apapun, semampu otak hebat kayak apa, orang tua klarifikasi. Angkat derajatnya hal setiap tahunnya. Keluarkan riziknya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Panggil ulamanya agar menjadikan saksi nanti di ila yaumil akhir. Ini yang sulit. Kenapa, dari mana harus begitu? Jangan, bukan kata saya, ini kata
Rasulullah. Kalau menyalahkan jangan saya. Hadis Rasul. Kalau lihat sayanya enak, tapi lihat Rasulnya. Lihat Haji Karno enak, tapi lihat belakangnya Rasulullah. Satu kali aminnya di belakangnya malaikat, Allah dengan adanya habaib di tempat itu. Sehebat apapun kita berdoa, kalau jauh daripada ulama, doa kita itu tidak akan sampai, tidak akan tercatat oleh malaikat ribuan ya sama. Apalagi yang sudah punya mandat saya ingin menghibahkan aja sulit sekali. Pitanya juga emas. Betul. Kalau diajukan ke bank diterima, tapi kepengen tahu aslinya loh. Betul sih. Sampai ke situ. Hanya kepengen tahu, iya langsung akses. Sampai buka bank dunia pun tidak sanggup untuk mereka. Adanya di Swiss. Banyak rahasia di sini. Betul sih. Apalagi Tahu Hakim ngomong mandi orang berbeda Hakim ngomong masuk cuma lagi jenis dia lagi pakai roti dikit aja mbak ada bekan kan yang mbak mbak untung ini saya minum ya iya yang tukang fitnah berarti jangan dari balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Yayasan KSMPT di Permana Suci. Pada dasarnya kita mengenalkan masalah tubuh manusia. Setiap tubuh manusia itu mempunyai beberapa elemen, beberapa energi biomagnetik, parametrik, dan energi prana yang diakses melalui kekuatan visual, sehingga di dalam tubuh manusia itu memerlukan 7 cakra utama yang harus diakses sampai ke cakra mahkota dari cakra kundalini, cakra tantin, cakra kundalini, cakra sek, cakra tantin, cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra azna indera ketiga sampai cakra mahkota. Sehingga manusia kalau terbuka cakranya akan menjadikan orang tersebut ahli spiritualis, ahli di dalam visualnya akan peka, akan bisa merasakan energi negatif maupun positif, karena tubuh itu lapis berlapis-lapis cahayanya setiap waktu mengikuti arus pola pikir. Makanya manusia, kata-kata tersebut mempunyai gelombang. Kalau gelombangnya baik akan keluar kebaikan, buruk akan keluar buruk. Pola pikir selalu positif bahwa kita itu akan mampu, kita itu akan bisa. Berusaha dan berusaha, jangan menyerah. Dikala kita itu gagal semata-mata karena satu, keyakinan diri kita itu belum sempurna, karena belum aksesnya pikiran kita itu untuk maju ke depan. Ojo wani-wani nek ora wani, nek wani terus ke perjuangan, apalagi dikokohkan dengan kekuatan doa daripada ulama, zikir, berpuasa, belajar seperti itu, sehingga kita mampu mensuges visual orang lain bisa terobsesi. Jangan diri kita terobsesi oleh orang lain. Bagaimana kita itu menjadikan orang tauladan untuk bangsa dan negara, sehingga kita itu bisa menjadikan anak-anak muda itu generasi penerus kita itu, generasi bangsa dan agama menjadi akhlakul karimah yang baik dengan dekatnya diri kita itu kepada para ulama. Dari saya amanah seperti itu, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mau ada tambahan dari apa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah apa yang tadi disampaikan oleh guru kita bersama, itu orang tua kita, itu Ki Untung Purnama ya, yang beliau sudah malang melintang di dunia supranatural. Amin. Yang alhamdulillah ada di pondok kita ini. Amin, amin. Ya mampir ya, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah. Amin. Dan panjang umur. Amin. Dan selalu kita mendapatkan rahmat. Amin. Amin. Apa yang tadi disampaikan oleh beliau ini begitu jelas dan gamblang ya.
bahwa manusia itu salah satunya itu mempunyai energi. Amin. Tinggal kita bagaimana mengelola energi biar jadi suatu daya upaya yang luar biasa. Amin. Itu kalau salah satu kita belajar ilmu hipnotis, itu sebetulnya kita lagi menguras energi. Kalau energi kita bisa digunakan, kita bisa menghipnotis orang. Kenapa nggak bisa? Contoh mata kita aja, mata kita aja. Kalau kita melotot dengan anak kecil tuh udah kayak gini, itu hipnotis namanya. Lalu bagaimana cara kita mengelolanya? Tinggal kita nanti latihan. Nah ini yang ahlinya ini. Ya ini ahlinya Bapak Untung Purnama ya, yang setiap hari dia selalu keliling Jakarta, keliling Cikampek, bahkan Jawa Timur, Jawa Tengah ini nih. Alhamdulillah saya kedatangan beliau ini. Udah lama sebetulnya saya kenal ini. Ya cuman ini semenjak Covid dia nggak nongol, dia lagi semedi. Ya nggak tahu tempatnya di mana. Alhamdulillah dia nongol sendiri sini. Terima kasih Mbak. Ya siap. Mungkin bisa tanya jawab, monggo dipersilahkan. Sekarang saya mau nanya itu semenjak Ki Untung tuh melarang bola itu apa dengan inisiatif sendiri, apa ada yang nyuruh atau gimana? Yang jelas tahun 84 saya meninggalkan daripada perintah abah saya, namanya Abah Maksum. Abah Maksum. Iya. Itu keluar carilah ilmu di luar. Jadi jangan mengandalkan ilmu dari orang tua aja. Karena dari posisi 84 itu kehidupan ekonomi sangat sulit sekali. Itu uang rupiahnya aja ada gambar burung dan keluarga berencana. 10 rupiah merah. Betul ya? Nah di situ saya mulai datang ke pondok pesantren Gentur, Cianjur, Ang Nuh. Di situ diteruskan oleh Ang Baden, almarhum Ang Baden, dan sempat saya takjub dengan Ang Nuh. Saya disuruh pulang dari jauh, suruh pakai mobil. Ang Nuh itu yang pakai sepeda sudah duluan, sudah ngajar. Itu salah satu kaifiat dan karomah atau apa itu ya. Nah disitulah saya merasakan diri tergugah bagaimana menjadi orang yang linui, orang yang paham. Jangan jadi amanah pertama itu ojo dadio ulah jadi jalma pinter, kudu jadi jalma ngerti, cek urang Sunda mah seperti itu. Jawane kuwi ojo belajar dadi wong pinter, nak belajar dadi wong sing ngerti. Belajar ngaji diri kaweruh lan piweruh. Belajar tutur pitutur lebih goreng unggah-ungguh ada pasal kados niku amanah niku saking niku. Jadilah saya mulai punya inisiatif ingin mengetahui sejarah para wali. Kenapa sampai wali itu punya kesaktian dengan kata-katanya yang filhal, yang nyata. Ada di situ pelajaran dari Toreko, Qadoriyah wa Naqsabandiyah, Toreko Bani Alawi, Toreko Asyatiriah, Toreko Mubarak, Toreko Alawin, sampai Toreko yang tingkatnya banyak Toreko, dari ribuan Toreko. Jadi saya punya inisiatif dari satu makam ke makam yang lain, sampailah saya ke Kalianget, Syekh Yusuf, saya jalan lagi ke barat lagi bagian selatan. Katanya yang namanya daerah-daerah yang di penghuninya Ibu Ratu, saya jalan terus sampai saya ke Cirebon. Dari Cirebon saya suruh pulang lagi ke Lirboyo. Saya belajar Pagar Nusa, jurus-jurus Asmaul Husna dari Gus Maksum Lirboyo. Itu guru saya. Nah selama itulah saya nggak bisa membuktikan ilmu apa itu ilmu hijib, dari hijib akbar, autad, asyakron, hamdad, nawawi, hijib budiaman, hijib fatih, hijib jalani, syafi ali, syaifun mulk, syafi nadi. Tidak ada ilmu yang bisa nyata. Maka dari itulah saya sampai saya hilang di kampung Mali dulu. Sampai 3 hari 3 malam saya nggak keluar dari air, lagi mengamalkan latudul absar wa huwa yudhul absara wa huwa latiful khabir. Ya saya taruh maka akan hancur di situ. Luar biasa. Ini tadi sepintas selalu ada yang menarik dari nama hijib, hijib nasori, kofi, hijib, masya Allah luar biasa. Itu
didapatnya gimana Pak? Apa melalui ilham atau berguru tuh Pak? Berguru. Kalau dari ilham berarti kita itu gurunya setan. Oh gitu ya. Nggak punya guru mursyid saya yang menanggung jawab sampai ila yaumil qiyamah nantinya. Kebetulan guru-guru saya itu banyak daripada duriah-duriah Rasul atau habaib gitu Pak. Oh, berarti itu semua jelas. Jadi dia bukan hanya berguru pada siapa, tapi jelas ini nasab gurunya itu ada ya. Iya. Maka boleh dikatakan bahwa ini secara keilmuan itu sudah sah. Betul. Iya, makanya alhamdulillah tinggal nanti. Terus ngomong-ngomong Bapak katanya punya Yayasan Pondok Yatim Piatu di mana? Betul Pak. Gini Pak Haji, alhamdulillahirobbilalamin, dengan izin Allah, restu Allah, ikhlas Allah, karena barakallah, hakikat Allah. Dengan doibnya diri saya, kebodohan diri saya, kefakiran ilmu saya, kebetulan saya banyak sholat mutlak atau sholat istikharah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat hajat saya mungkin didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada juga mungkin dengan kekuatan doanya muslimin muslimat, wabil khusus para orang-orang alim seperti itu, para habaib dan para kiai-kiai yang mendoakan saya, sehingga terwujudnya Pondok Pesantren Al Hidayah yang beralamat di Kerawang, Dusun Langsep. Di Kerawang, Dusun Langsep, iya. Tidak ada lagi pondok pesantren yang besar di situ Pak. Ya itu untuk sementara ini ya, santri yang udah mukim atau yang santri kalong yang pulang pergi ke rumah itu ada berapa Pak? Semua nggak ada santri kalong, jadi mukim semua. nggak ada santri kalong. Kebetulan saya menerima khusus untuk anak yatim aja. Pendidikannya anak yatim saya didik di situ dengan ilmu fikih, ilmu syafinah, jurumiyah, tijan, ya inti utamanya nahwu syarab dan bahasa, dari bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Hongkong juga diajarkan untuk anak-anak di situ. Itu terus itu gini Pak, yang saya bingung itu katanya gratis, benar Pak ya? Gratis semua. Lalu kan masalah gratis gini Pak, apa totalitas, apa cuma hanya SPP-nya atau makannya Pak? Nggak ada. Nggak ada SPP total, dari makan, tempat tidur, semua saya tempatkan di situ juga di atas. Kebetulan ini lagi didak, sedikit banyak ada rezeki dari Allah SWT. Masya Allah, luar biasa Pak. Semoga itu anak buahnya atau santri-santri sukses, Amin, jadi ulama besar. Amin. Terus ini saya pengen tanya lagi terakhir Pak ya, ini sebelum kita wawancara pisah, terakhir ini. Iya. Lalu bagaimana cara Bapak itu membagi waktu, kan di Jawa juga ada yayasannya, ada nanti di Jawa Timur juga ada, di TV juga masuk. Itu gimana Pak? Yang membagi waktu? Iya begini, yang namanya manusia itu setiap satu yayasan atau satu pondok pesantren itu punya struktur. Ya, betul. Struktur itu ada ketua dan wakil ketua, ada juga pendiri. Kan begitu, pendiri menjadikan wakil ketua, terus satu ada sekretaris, humas, ya juga dari anggota-anggota yang lain. Kebetulan di situ ya dari ustadz. Kalau ustadz saya gaji di situ 1 bulan 1 juta. 1 juta itu juga hasil kesepakatan daripada anggota gitu Pak Haji. Itu berarti secara ini cuma Bapak ini sebagai leadership aja, kepimpinannya aja. Di Jawa maupun di Jawa Barat, di Kerawang tuh ada yang ngurus. Selain kegiatan itu Pak, kegiatan daripada tadi penyantunian, yatim piatu, kegiatan itu ada dakwah-dakwah yang lain Pak? Banyak di situ. Saya selain itu juga saya membentuk untuk bagaimana saya mendapatkan rezeki untuk menyambung begitu Pak. Artinya satu, saya ada kebetulan saya punya perguruan dan saya PSMBTD, perguruan seni meditasi pernapasan tenaga dalam itu untuk tujuan mengolah tubuh kita agar lebih sehat, itu utamanya seperti itu, sehat lahir maupun batin. Banyak orang yang ikut, saya kenakan beban dalam 1 minggu itu hanya Rp5.000 seminggu. Kebetulan ada 300 anggota. Jadi 500 kali 300 anggota ada nilai. Jadi itu sumber dananya ya? Sumber dananya dari situ saya hibahkan
untuk pesantren. Dan yang lainnya saya juga cocok tani, Pak. Oh gitu ya. Cocok tani Brambang kebetulan karena gitu. kebetulan di Brebes Iya, iya. cocok Brambang tanah orang lain begitu. Ya Untuk alhamdulillah. biaya itu juga. Sama untuk makan saya, tapi ada juga untuk pondok pesantren, ada juga untuk anak saya, pendidikan anak saya seperti itu. Iya. Nah, terakhir Pak, Bapak selama ini kan kita berkecimpung dalam dakwah pengobatan buat orang lain. Itu dalam ini Pak, masalah apa katanya punya biro haji, biro umroh. Nah, betul Pak. Biro haji itu kalau haji tidak, kalau umroh iya. Jadi itu kebetulan kontrak dari CP yang namanya apa? Iya, CP apa sih yang itu untuk umroh? Mobil travel. Saya ada kontrak di situ, saya mencarikan orang yang haji dikenakan biaya tahun 2001, 2002 itu biaya umroh itu hanya 30. Terus 2003 ada kenaikan 33. Untuk 2004 sekarang malah plus 35. Kalau untuk Jawa Tengah sendiri saya kurang tahu, kalau untuk Jawa Barat seperti itu. Justru kalau hajinya itu murah, hanya nilai 27 juta. Oh, itu waktu 20 juta itu uang pertama ya. Iya. Lebaran ya, lebaran. Iya itu Ya reguler dong. reguler. Iya. Reguler. Berarti secara tidak langsung ini luar biasa. Betul. Ya julukan lagi untung, Bang untung, untung, untung ya. Ya sesuai dengan namanya untung terus-terusan. Amin. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Amin. Nanti kita bisa bersilaturahmi lagi ya dalam waktu yang insya Allah ya nggak lama lagi deh. Ya makanya dari itu Pak ya, alhamdulillahirobbilalamin, saya tidak kurang-kurangnya minta doa dan dukungannya. Juga sumbangsinya dari donasi-donasi jauh maupun dekat. Insya Allah donasi tersebut akan saya manfaatkan untuk anak yatim, bukan untuk keperluan diri pribadi. Karena sekecil apapun hak anak yatim itu wajib dikeluarkan, wajib dikasihkan. Karena kita kerja ke setiap harian pun kita kerja ada hak anak yatim, bukan untuk dimakan sendiri semua seperti itu. Baiklah para pemirsa, ini wawancara kita dengan Pak Untung yang berasal dari Brebes, ya domisilinya telah usai. Marilah kita sama-sama ya. Semoga kita semuanya menjelang bulan puasa kita selalu sehat walafiat, dan di bulan Ramadan insya Allah kita penuh berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mie gorengnya deh. Oke, Mbak Untung. Mie gorengnya deh, mie gorengnya. Ya.